Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Saifuddin. Nomor email mahasiswa saya 2082 Saya dari kelas TPCPS menyampaikan materi presentasi materi 1 sampai dengan materi 4. Yang pertama, materi yang saya sampaikan adalah rukun hadis. Selanjutnya masuk ke pertama adalah rawi adalah orang yang mengatakan hadis, dan yang kedua adalah sanad. Sanad adalah ringkasan atau rantai dari rawi, dan selanjutnya yaitu matan. Dan di sini adalah isi atau apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya yaitu mukhraj atau mutawin, rawi terakhir yang membukukan hadis dan dalam sebuah kitab. Jadi mutawin tadi adalah rawi terakhir yang berhasil membukukan kitab. Selanjutnya yaitu kewajahan hadis, kitab yang kedua. Kewajahan hadis merupakan kondisi di mana wajib dijadikan dasar hukum atau hujah kesalahannya dengan Al-Quran, yaitu persamaan antara atau produk hukum Al-Quran. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kehujahan. Jenis-jenis kehujahan ada 3, yaitu kehujahan dari lisan, kehujahan dari sakit, dan kehujahan dari lain. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah fungsi hadis. Nah, fungsi hadis sendiri ada beberapa fungsi, diantaranya adalah fungsi yang ada dalam Al-Quran, interpretasi yang ada dalam Al-Quran, dan maksud dari sesuatu yang ada di dalam Al-Quran. Itu tadi adalah fungsi dari hadis. Selanjutnya di bab yang ketiga adalah sejarah perkembangan hadis. Nah, sejarah perkembangan hadis sendiri jadi yang pertama adalah dari Nabi Rasul kepada sahabat, jika ada seorang pada zaman Nabi. Dan ini adalah dari sahabat. Periode ini masih dalam babak baru daripada pemerintahan Khalifah Rasyidin dan ulama besar ini. Jadi ini juga masih termasuk hadis yang masih dan paham. Selanjutnya yang ketiga ada periode tabi'in. Periode tabi'in ini merupakan hadis yang jika disebutkan dengan betul-betul dan harus dihafal. Jadi seperti itu hafal dari seseorang dan juga pada saat. Yang terakhir hadis pada masa tabi'in. Dari yang terakhir masa tabi'in dan tabi'in terakhir yang bertemu dengan sahabat. Jadi tabi'in yang terakhir ini adalah tabi'in yang berhasil bertemu dengan sahabat terakhir dari mungkin Umar, Ali dan sebagainya, juga jelas atau jelas sanadnya. Selanjutnya masuk pada masa kodifikasi hadis, masa penulisan dan pembukuan hadis secara resmi atau perintah khalifah. Yang pertama yaitu ada perintah dari Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua adalah Muhammad bin Amr bin Hashim gubernur Madinah yang diutus untuk mencari ahli hadis. Ini juga termasuk dalam kodifikasi hadis atau pembukuan hadis. Dan yang ketiga ada Syihab Ash-Shuri, seorang ahli hadis yang ditunjuk khusus untuk menulis hadis. Semua hadis ditulis tanpa dilakukan penyortiran atau pemilihan. Selanjutnya ada Imam Malik, penulis hadis masih campur namun masih ada sampai sekarang karena karya Al-Asy'ari telah hilang. Jadi ini masih terkenal sampai sekarang dikarenakan tadi karyanya Al-Asy'ari sudah hilang. Nah, selanjutnya juga ada Imam Bukhari, Al-Muslim, Abu Daud dan lain-lain. Hadis pada masa ini sudah dipilih atau sudah disortir. Jadi hadis pada masa ini sudah disortir dan juga sudah dipilih mana yang benar, mana yang kurang benar atau masuk ke hadis hasan. Yaitu jadi pada masa ini bisa dibilang sebagai masa kejayaan hadis pada abad kedua. Jadi pada abad kedua tadi hadis mengalami masa kemajuan yang sangat spesifik karena pada masa itu sudah adanya
penafsiran hadis mulai dari hadis A sampai hadis Z. Yang lagi yaitu eksistensi hadis sebagai sumber hukum ajaran Islam. Hadis adalah sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Akan sedikit sulit dipahami tanpa pengetahuan hadis sebagai berikut. Selanjutnya ada hadis sebagai otoritas hukum Islam. Hadis sebagai otoritas hukum Islam. Yang kedua yaitu hadis telah terjadi sejak Nabi, dan yang kedua adalah hadis. Selanjutnya kita masuk ke bab mustahil hadis, ilmu tentang kaidah yang digunakan untuk mengetahui kondisi sanad dan matan hadis dan sisi diterima atau ditolaknya. Yang pertama adalah ilmu hadis riwayah, untuk mengetahui cara penulisan, pemeliharaan dan apa yang disandarkan pada Nabi. Yang kedua juga ada ilmu hadis riwayah, membahas dari segi pengetahuan atau bisa disebut sebagai pengantar ilmu hadis. Selanjutnya yang ketiga yaitu cabang ilmu hadis. Cabang ilmu hadis itu terbagi menjadi 6 bagian, yaitu ijalah hadis, Nab al-hadis, al-nasah munawarasah, al-tasfiq al-hadis, al-illal al-hadis, abab al-warud al-hadis, al-jarah wa at-tabdil. Selanjutnya lagi kita akan masuk ke dalam pembagian hadis dari segi kualitas. Pembagian hadis dari segi kualitas ini terbagi ke dalam 2 jenis, yaitu makbil dan mardud, yaitu diterima dan ditolak. Makbil sendiri mempunyai beberapa jenis kembali, terbagi kembali menjadi 2, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir ini terdiri dari banyak rawi, dan hadis ahad terdiri dari sedikit rawi. Hadis ahad sendiri terbagi kembali menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis dhaif, dan hadis hasan. Yaitu hadis sahih, hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua hadis hasan, hadis yang dibicarakan oleh orang adil atau orang yang mempunyai pengetahuan yang sangat tinggi. Dan yang terakhir yaitu adalah dhaif atau tidak memuat syarat-syarat hadis sahih dan hasan. Selanjutnya masuk ke bab mardud. Mardud sendiri adalah hadis yang lemah. Jenisnya ada 2, yaitu hadis dhaif atau hadis lemah dan hadis maudhu. Bukan hadis namun mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembagian hadis dari segi kuantitas. Pembagian dari segi kuantitas yaitu yang pertama ada hadis matan, hadis mutawatir. Hadis mutawatir yaitu hadis yang memiliki tingkatan lebih tinggi daripada hadis ahad karena digunakan untuk menyebut riwayat banyak yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Jadi ini riwayatnya banyak, jadi tidak mungkin berdusta. Yang kedua ada jenis-jenis hadis mutawatir. Jenis mutawatir yaitu hadis mutawatir lafaz dan hadis mutawatir ma'nawi. Selanjutnya ada kriteria hadis mutawatir. Kriterianya yaitu diriwayatkan oleh banyak rawi, bisa terdiri dari 1 tabaqah atau lebih, mustahil rawi bersepakat untuk berdusta dan lain sebagainya. Yang kedua tadi adalah pembagian dari ilmu kualitas, yaitu hadis ahad. Hadis ahad yang berada di bawah hadis mutawatir diriwayatkan oleh 20 orang namun di derajatnya tidak sama dengan hadis mutawatir. Selanjutnya ada jenis-jenis atau pembagian hadis ahad. Jenis-jenis atau pembagian hadis ahad ini yang pertama ada hadis masbur, yang kedua ada hadis aziz, yang ketiga ada hadis gharib. Dan selanjutnya mengenai kriteria belum ada, mengenai kriteria dari hadis ahad ini belum ada sumber mengenai pengertian hadis ahad. Yang selanjutnya adalah kehujahan hadis tersebut. Yang pastinya dapat kita ketahui kehujahan dari kedua hadis tersebut adalah yaitu untuk hadis mutawatir kehujahannya sangat berdominan, yaitu dominan dengan kebenaran dan kebaikan. Dan selanjutnya yang hadis ahad di atas adalah
kita harus berhati-hati dalam mengamalkannya maupun memberitahukannya kepada orang lain. Ya, selanjutnya masuk ke dalam ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil merupakan pengetahuan yang membahas tentang kritikan, adanya aib atau memberi pujian adanya kepada rawi. Yaitu memberikan pujian atau kritik kepada rawi yang sedang menjelaskan hadisnya. Selanjutnya ada syarat-syarat dari jarh wa ta'dil. Syarat-syaratnya antara lain yaitu ta'dil dijauhkan daripada jarh. Jarh dijauhkan daripada ta'dil dengan syarat pencela harus lebih paham daripada yang mencela dan menunjukkan ketercenderungan orang yang mencela. Yang ketiga, ada apabila pertentangan antara kedua harus dimenangkan yang memuji kecuali yang mencela untuk atau menjelaskan tentang hukum lainnya. Yang keempat, ada apabila kritikus yang mengemukakan ketercelaan tergolong orang baik maka bukan kepada orang tidak diterima sama sekali. Yang selanjutnya ada jarh tidak diterima kecuali telah diteliti dan jika ada perumus yang mengalami permusuhan masalah-masalah duniawi tidak perlu diikutkan. Ya, itu adalah salah satu syaratnya. Yang selanjutnya ada lafaz-lafaz yang digunakan dan tingkatannya. Yang pertama adalah lafaz-lafaz yang digunakan dan tingkatannya. Yang pertama adanya kelemahan, yang kedua adanya pelemahan rawi, yang ketiga ada lemah sekali, yang keempat ada tuduhan dusta, yang kelima menunjukkan dusta, yang keenam dusta yang berlebihan. Selanjutnya ada fungsi utama dari jarh wa ta'dil tadi, yaitu fungsi utamanya yaitu meningkatkan eksistensi rawi dan memajukan kualitas seorang rawi beserta hadis serta nilai-nilai hadisnya. Jadi setelah adanya jarh wa ta'dil tadi, mungkin dari rawinya juga mendapat timbal balik dari kritikan maupun saran yang sudah dilontarkan oleh pendengar maupun yang sudah memberikan saran kepada rawi. Masuk lagi ke dalam hadis maudhu dan sebagainya. Mari kita pahami mengenai pengertian dari hadis maudhu, yaitu sesuatu yang disandarkan namun tidak bersumber dari Nabi. Hukumnya adalah haram. Tanda-tanda yang jelas adalah perawi tidak atau perawi terkenal sebagai pendusta. Yang selanjutnya ada sebab-sebab munculnya dari tadi maudhu tadi, yaitu yang pertama ada pertentangan politik, yang kedua ada usaha kaum sidik, yang ketiga ada sikap tasahuf, yang keempat ada pendapat yang memperbolehkan suatu kebaikan. Yang bab selanjutnya yaitu ada yang namanya para perawi hadis. Para perawi hadis itu diantaranya ada Imam Bukhari dengan gelar terbaik dari kalangan Sunni atau termasuk orang yang terbaik di kalangan Sunni. Yang selanjutnya ada Imam Muslim dengan kitab Sahih rujukan hadis. Yang selanjutnya ada Imam Abu Daud dengan kitab Sunan karyanya di salah satunya adalah ulul fikih dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada Imam At-Tirmizi. Imam Tirmizi ini kitab Sunan berhasil menitik beratkan penelitian tentang penelitian hadis. Yang selanjutnya adalah Imam An-Nasrani menghasilkan kitab Sunan dengan menghasilkan seketat mungkin, dengan menyelesaikan kitabnya dengan seketat mungkin, yaitu maksudnya adalah menyaring dari berbagai macam jenis hadis. Selanjutnya ada hadis takhrij atau al-hadis teori. Ya, pengertiannya yaitu adalah kegiatan penelitian tentang hadis, yaitu manfaat. Yang pertama ada diketahui jumlah periwayatan, yang kedua ada diketahui kuat tidak hadis tersebut, meningkatkan keyakinan, dan yang terakhir adalah metode takhrij atau ada dua, yaitu konvensional dan perangkat komputer.
Yang terakhir yaitu adalah masalah ingkar sunnah, yaitu sekelompok umat Islam yang tidak percaya atau menerima sunnah sebagai dasar Islam kedua setelah Al-Quran. Dan kelompok ingkar sunnah ada beberapa ciri-ciri, yaitu mengizinkan hadis secara keseluruhan, yaitu yang kedua meningkatkan sunnah kecuali hadis, yang ketiga adalah mengingkari hadis yang berkualitas. Maksudnya hadis yang berkualitas itu hadis yang masih lemah, tidak diamalkan, tidak diamalkan. Selanjutnya ada yaitu kemunculannya tadi adalah semenjak terjadinya perang saudara, yaitu kemunculan Syiah. Dan yang kedua adalah dengan pribadi yang disebutkan untuk diperangkat. Ya, itu tadi presentasi dari saya. Mungkin ada banyak kekurangan dan banyak kesalahan, mohon dimaafkan, dan semoga pelajaran yang kita ambil di sini bisa bermanfaat bagi kita, khususnya saya dan juga teman-teman yang sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.